Bilang, tinggal ngomong aja ya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Nima Novita Dawo dari kelas 10 ATKP 1 nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan menganalisis penerimaan dan pengeluaran uang. Pengertian kas kecil. Kas kecil atau disebut petty kas adalah sejumlah dana yang dibentuk khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil jumlahnya. Kas kecil digunakan untuk menandai pengeluaran pimpinan yang jumlahnya relatif kecil seperti dana internal klien atau rekan kerja pimpinan, dana konsumsi untuk kepentingan rapat, dan lain sebagainya. Sebagai orang yang dipercaya pimpinan untuk mengelola kas kecil, sekretaris harus dapat mengatur dan merencanakan penggunaan dana kas kecil dan membuat catatan keuangan yang dibukukan kembali oleh bagian keuangan perusahaan. Pengelolaan kas kecil keuangan dilakukan oleh biro kesekretarian atau petugas keuangan tingkat pemula atas pengeluaran tunai. Hal ini dilakukan untuk mendukung tugas pelaksanaan yang ada. Maksud diadakannya kas kecil adalah agar kesekretarian tidak perlu meminta dan kebagian kesenangan setiap kali ingin mengeluarkan dana, karena umumnya perusahaan akan sering mengeluarkan dana yang relatif kecil untuk berbagai kepentingan. Tujuan kas kecil. Ada beberapa tujuan dibentuknya kas kecil, berikut diantaranya: menangani masalah perlengkapan, perbekalan kantor yang dialami oleh suatu di kantor. B. Menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. C. Meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan juga termasuk kepada relasi bisnis pimpinan. D. Mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Metode dalam pengelolaan kas kecil. Metode ini mencakup tahapan-tahapan yang pengelolaan dalam penggunaan dana yang ada, sehingga ketika laporan penggunaan kas kecil diminta oleh pihak-pihak yang terkait dan ditunjukkan dengan segera dan lengkap tanpa ada kesalahan. Metode pencatatan kas kecil ada dua, yaitu A. Metode tetap. Metode tetap adalah metode pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Setiap pengeluaran kas terjadi, pemegang petty kas tidak serta-merta langsung mencatatnya, tetapi hanya sekedar mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya. Ciri-ciri metode tetap. 1. Bukti-bukti penggunaan dana kas kecil dikumpulkan oleh pengelola kas kecil. 2. Pengisian dana kas kecil dilakukan dengan penarikan cek yang sama jumlahnya dengan dana kas kecil yang telah digunakan, sehingga jumlah dana kas kecil kembali kepada jumlah yang ditetapkan semula. Langkah-langkah operasional metode tetap. 1. Pembentukan dana kas kecil di mana pemegang kas kecil diberi sejumlah uang tunai yang nantinya untuk pembayaran atas pengeluaran yang diperkirakan bisa memenuhi kebutuhan dalam waktu tertentu. 2. Dana kas kecil digunakan untuk pembayaran transaksi pengeluaran. 3. Setelah dana kas kecil habis atau hampir habis, kasir membentuk kembali dana kas kecil, mengisinya sebesar jumlah nominal pengeluaran yang terjadi. B. Metode berubah-ubah. Metode berubah-ubah adalah suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Sistem ini menghendaki bahwa jumlah nominal kas kecil tidak ditetapkan akan tetapi sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, ketika pertama kali membuat kebijakan, perusahaan menetapkan jumlah nominal kas kecil sebesar 5 juta, kemudian digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kemudian kas kecil diisi kembali. Ciri-ciri metode berubah. 1. Pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil dicatat di debit dalam akun kas kecil. 2. Bukti pengeluaran kas kecil dicatat dalam buku jurnal kas kecil dengan mendebit akun-akun yang terkait dengan penggunaan kredit akun kas kecil. 3. Besarnya jumlah dana kas kecil yang disediakan
berfluktuasi disesuaikan dengan perkembangan kegiatan bagian-bagian pemakai dana. Kas kecil bersifat opsional dalam sebuah perusahaan. Artinya hal ini boleh dilakukan dan boleh juga tidak, tergantung dengan kebutuhan. Yang terpenting adalah pembuatan laporan keuangan perusahaan yang tepat. Melakukan penerimaan dan pengeluaran uang kas kecil. Dalam mengelola dana kas kecil, ada dua metode yang dapat digunakan, yaitu 1. Metode impresif, 2. Metode fluktuasi, 3. Metode impres atau dana tetap. Pada metode ini, jumlah dana dalam rekening kas kecil akan selalu tetap, yakni sebesar cek yang diserahkan kepada kasir kas kecil untuk membentuk dana kas kecil. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencairkan dana cek tersebut di bank oleh kasir kas kecil dan uangnya bisa digunakan untuk membayar pengeluaran kas kecil. Pada saat akhir periode atau jumlah dana kas kecil yang tinggal sedikit, kasir kas kecil akan meminta penambahan dana kas kecilnya sesuai atau sebesar jumlah yang telah dikeluarkan dan dibayarkan menggunakan dana kas kecil, sehingga kas kecil kembali seperti jumlah semula. Pencatatan pengeluaran kas kecil akan dicatat saat pengisian kembali. Metode fluktuasi. Pembentukan dana kas kecil pada metode ini dilakukan dengan cara yang sama seperti pada metode impres. Jadi perbedaannya dengan metode impres adalah jumlah saldo rekening dana kas kecil. Pada metode fluktuasi tidak tetap, tetapi pengeluaran kas kecil pencatatannya langsung dilakukan saat terjadinya transaksi pengeluaran kas menggunakan dana kas kecil. Contoh soal kas kecil. Pada sebuah perusahaan PT, angin ribut yang menyediakan dana kas kecil terdapat transaksi pada bulan Desember 2017 sebagai berikut. 4 Desember 2017 diserahkan selembar cek sebesar 2 juta untuk membentuk kas kecil. 7 Desember 2017 dibeli tunai alat-alat tulis untuk kantor sebesar 96.000. 18 Desember 2017 dibayar biaya angkut sebesar 275.000. 19 Desember 2017 dibayar uang makan untuk para karyawan yang lembur sebesar 150.000. 22 Desember 2017 dibeli tunai alat-alat tulis kantor sebesar 70.000. 28 Desember 2017 dilakukan pertanggungjawaban atas pengeluaran menggunakan kas kecil dan pengisian kembali dana kas kecil. Pencatatan transaksi dana kas kecil dengan menggunakan metode impres dana tetap saat pembentukan dana kas kecil. Setelah pengisian kembali dana kas kecil sebesar 591.000, maka jumlah keseluruhan saldo kas kecil akan menjadi 4 juta seperti saldo di saat awal pembentukan dana kas kecil. Jawaban metode fluktuasi. Pada metode fluktuasi, transaksi-transaksi di atas akan dicatat ke dalam buku kas kecil seperti berikut ini saat pembentukan dana kas kecil. Saat terjadi transaksi langsung dicatat pada buku dana kas kecil. Pembelian alat tulis kantor, pembayaran biaya angkut, pembayaran uang makan lembur karyawan, pembelian alat tulis kantor. Pada saat pengisian kembali, metode fluktuatif terserah kepada kasir kas kecil akan mengisi atau menambah jumlah dana kecilnya. Jadi ketika kasir meminta pengisian sebesar 700.000, maka saldo dana kas kecil akan menjadi 3.109.000. Saldo ini berbeda dengan saat pembentukan dana kas kecil yang sebesar 4 juta. Sekian dari saya, terima kasih.